wabarakatuh. Sampurasun, rekan-rekan alumni ITB, khususnya yang di Jawa Barat. Pada malam hari ini saya bersama tamu yang spesial. Ini Bapak Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi Budiman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Helmi? Alhamdulillah. Nah ini menarik nih karena Pak Helmi dokter ya ternyata ya. Jarang-jarang nih ada Wakil Bupati yang dokter ini. Gimana ceritanya bisa? Ya ada juga, mengalir aja. Mengalir karena saya ditugaskan waktu pertama oleh pemerintah sebagai dokter PTT di kampung. Oh iya, udah jauh kemudian sekali. saya juga pindah ke daerah asalnya jauh terpencil, kemudian di pinggiran kota. Saya coba praktek. Ya, dan alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sampai saya bosan juga ya periksa pasien yang satu hari sekitar 100-150 orang per hari, ini banyak sekali. Dan kebetulan juga ada partai yang sesuai dengan kriterianya ya meminta saya untuk mencalonkan. Jadi ketemu gitu. Iya. Berarti emang kontribusinya ya dari pengabdiannya udah jauh dari zaman PTT ya, udah tahun yang berapa? PTT tahun 97. Oh 97 ya udah. 97 saya kemudian saya juga teman-teman dulu di kampus banyak ketemu di Garut ya, dan saya bergabung di Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Gitu. Baru setelah itu jadi Wakil Bupati. Dewan dulu. Oh jadi anggota Dewan dulu. Iya. Dewan tapi masih praktek. Oh sambil praktek. Berarti sudah hafal ya kalau dari dulu PTT terus di Dewan jadi Wakil Bupati, berarti hafal nih potensi-potensi Garut apa yang kira-kira menurut Pak Wakil Bupati ya itu menjadi unggulan saat ini. Terus apa yang kira-kira perlu dikembangkan gitu di Garut? Jadi Kabupaten Garut ini adalah kabupaten yang core bisnisnya wisata dan agro. Wisata dan agro. Ya, jadi pariwisata, kemudian pertanian, itu core bisnis Kabupaten Garut. Dan core bisnis ini sangat tergantung kepada hutan. Kenapa? Karena pariwisatanya pariwisata alam. Masih banyak nih hutan di Garut. Iya, karena alam kan pariwisatanya. Jelas harus ada air, harus ada pohon. Ya. Kalau airnya nggak ada kan udah tidak menarik lagi Garut. Makanya kita bagaimana nggak memulai leweng gitu, ya, lingkungan ya. Kebetulan juga yang kepala dinas lingkungan hidupnya juga dari alumni ITB. Ya. Biasanya kan kepala dinas PU, nah ada dari ITB juga PU, tapi lingkungan juga di ITB. Ya. Karena memang Garut ini berdasarkan potensi tadi harus bisa memelihara lingkungan hutan, itu lingkungan hutan. Jadi memang ketika kita bisa memelihara lingkungan hutan, ya sumber airnya terpelihara. Nah, disitulah ya, Kabupaten Garut itu bisa memulai pembangunan dengan efektif efisien. Kalau tidak, banjir kayak kemarin ya, karena hutannya kurang terpelihara. Itu resiko banjirnya cukup besar ya di Garut? Sangat besar. Nah, memang yang agak kesulitan itu, hutan ini kan dikelolanya bukan oleh pemerintah daerah, tapi oleh BKSDA, Perhutani, kemudian juga perkebunan juga oleh BUMN. Nah, ini kan di luar kendali daripada pemerintah daerah. Padahal kunci utama kalau kita mau berhasil, selama ini yang saya kaji itu kalau ingin berhasil memajukan Kabupaten Garut, pelihara lingkungan hutan, perkebunan agar tetap ya bisa menyimpan air, bisa sejuk, memberikan oksigen ya. Karena Garut ini kan sebenarnya paru-parunya Jawa Barat gitu. Karena kan hutan banyaknya di Garut. Iya. Nah ini kita kan juga tahu ya, mungkin alumni ITB juga pada hafal kalau ke Garut tuh pasti ke tempat air panas gitu ya. Jadi potensi air panasnya luar biasa juga Garut. Apalagi kalau misalkan potensi energi geotermalnya. Nah Pak Bupati, Wakil Bupati melihat ini seperti apa? Jadi Garut ini sebenarnya adalah selain core bisnis tadi wisata dan pertanian, adalah kabupaten energi, kabupaten yang penuh di dalamnya energi. Betapa tidak ya, pertama angin saja ya, angin seperti di Belanda. Nah, makanya ada investor juga sekarang yang masuk ke Garut. Ada dua tempat ya, setelah disurvei itu adalah tempat energi Bayu
yang terbesar di Pulau Jawa. Jadi ada 2 lubang, ya ada 2 alur di situ, yaitu di Kecamatan Cibalong dan juga di Kecamatan Cikret Mekarmukti. Ada 2 di situ. Sehingga investor juga, saya sudah ketemu investor dari Turki, dari Belanda, ya itu mengincar di daerah tersebut. Dan alhamdulillah satu sudah mulai ada ya pergerakan investasi di situ. Itu energi angin. Ya. Kemudian energi mikrohidro. Itu kan banyak sungai. Karena kan gunungnya paling banyak kan di Garut itu. Ada gunung berapinya lagi paling banyak. Gitu. Nah, aliran-aliran sungai ini bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya. Sepertinya paling banyak, lebih dari 40 titik yang ada di Kabupaten Garut, walaupun yang tereksploitasi mungkin baru sebagian kecil. Mungkin sekitar 5 lah, 5 titik, 5 sampai 10 titik. Jadi ini yang kedua, mikrohidro. Nah, yang ketiga, kita juga pernah launching ya terkait dengan kemiri Sunan. Nah, kemiri Sunan itu nanti jadi minyak energi juga kan, gitu. Ya. Itu minyak atsiri ya berarti ya. Kalau atsiri mungkin kalau ini untuk bahan bakar. Bahan bakar etanol berarti. Ya, karena kalau dimakan beracun kalau kemiri Sunan itu. Kebetulan di Garut itu ada pohon kemiri Sunan yang usianya ratusan tahun. Nah, waktu itu kita pernah dengan Kementerian SDM ya pernah launching, walaupun mungkin kurang berkembang ya karena minat masyarakat untuk nanam kemiri itu kan kecil karena lama untuk berbuah, tapi ini sumber energi. Nah, yang keempat tadi betul geotermal. Nah, potensi geotermal di Garut itu sangat besar ya. Ada sekarang yang baru tereksploitasi itu pertama yang di Kamojang. Yang di Kamojang itu ada tapi hanya sedikit, lebih banyak dari Bandungnya gitu ya. Jadi masuk ke wilayah Bandung lebih banyak. Yang kedua yang ada di Darajat. Yang di Darajat ya, hampir semuanya Garut. Yang ketiga yang di Talaga Bodas. Kita 3 sekarang di Garut ini eksploitasi geotermal, dan itulah yang memberikan pendapatan yang cukup besar untuk pembangun Kabupaten Garut. Berarti ada kontribusi langsung ke PAD ya? Dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu ditambah dengan pajaknya, ya, itu kurang lebih setiap tahun itu 120 miliar. 120 miliar. Ya, itu berapa persen dari PAD itu? Ya, tidak masuk PAD, tapi dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Ya, PAD hanya sekitar 500 juta. Bagi hasil berarti yang dari pusat dulu ya? Yang dari pusat. Pusat baru ke daerah lagi. Jadi memang kita ngebangun itu ya dari situ. Makanya ketika misalkan Garut sekarang yang ada eksploitasi lagi kemungkinan di Pepandayan. Pepandayan itu potensinya 1000 megawatt. Nah, kalau Gunung Guntur ini baru survei ya, itu sekitar 500. Belum lagi Cilayu, belum lagi ada beberapa titik yang bisa dijadikan sebagai tempat ya pembangkit listrik tenaga geotermal. Jadi memang cukup besar potensi geotermal di Kabupaten Garut. Iya, berarti bukan hanya Kamojang ya. Kalau kita dulu bukan hanya Kamojang, ternyata ada beberapa. Kamojang, Darajat, Pepandayan, Guntur, Cilayu, satu lagi apa ya? Itu semua ya. Ada besar. Mau didorong ke sana. Ya, mudah-mudahan ada investor yang masuk lagi ke Kabupaten Garut. Ya, ini biasanya banyak ada alumni ITB kan yang bergerak di saya berharap nih dari alumni ITB ini. Bukan hanya geotermal tadi ya, semua yang energi terbarukan juga ada. Iya, ada. Energi terbarukan ada. Apalagi kan di era sekarang kita juga tidak bisa bergantung pada BBM ya, yang dari bahan bakar terutama minyak gitu ya. Ini alternatif teknologi untuk bisa mengolah energi baru sebenarnya banyak berarti ya potensinya di Garut. Betul. Ya, ini menarik di Garut juga kita tahu kan ada rencana pembangunan jalan tol itu ya yang menyusur ke daerah Tasik dan Pangandaran ya. Nah, ini udah sampai mana Pak Bupati? Nah, ini sangat kita harapkan ada jalan tol ini, karena kalau ada jalan tol itu dari Bandung mungkin sekitar 20-30 menit. Karena kan Bandung Garut itu ke kota Garut 60 kilo. Kalau mobil kecepatannya 60 km per jam ya 1 jam. 1 jam. Karena ada suka ngebut juga kan gitu. 100 km saja itu mungkin hanya 30-40 menit lah nanti ke Garut itu.
Nah ini cukup positif. Kenapa? Karena selama ini kalau ke Garut itu kan 2 jam, 2 jam itu udah 2 jam lah. Kadang-kadang kalau lagi macet kan lebih dari itu. Nah kalau itu ada, ya alhamdulillah. Nah sekarang itu memang sudah kami masyarakat Garut itu sudah diberitahu, diinformasikan bahwa pergantian tanahnya itu pada tahun ini, tahun 2022. Walaupun waktu tahun 2021 juga sudah diinformasikan tahun 21 ya, kemudian mundur ya, kita mengerti lah, paham ini karena ada COVID. Pusat berarti ya? Iya, karena ada COVID, saya paham ya sudah nggak apa-apa 2022. Nah kemarin katanya bulan Juni, sekarang bulan Agustus, nanti bulan Agustus, sekarang September belum. Tapi mudah-mudahan kami masih berharap karena beberapa kali memang dari pemerintah pusat sudah datang ke Garut ya, dan insya Allah positif. Paling tidak jalur dari sebelum ke Tasik atau Pangandaran Garut dulu lah katanya gitu, karena satu rutenya gitu cukup ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar investasi. Itu daerah mana yang terlewat itu berarti, di utara atau selatan? Nah yang terlewat itu di Kecamatan Kadungora, Kecamatan Leles, Lewigoong, kemudian kesininya Banyuresmi. Ya Banyuresmi. Nah baru sampai situ Banyuresmi. Jadi nanti kalau misalkan mau ke Garut, mau ke Bagendit, itu nanti dari pintu tol ke Bagendit itu mungkin hanya 5 menit atau 10 menit lah gitu. Dan Bagendit kita persiapkan bersama dengan Pak Gubernur, kemudian juga dengan pemerintah pusat, ya kita siapkan menjadi wisata kelas dunia. Walaupun juga ini investasinya masih besar. Bagendit ya itu. Itu apa potensinya apa tuh kalau sekarang? Danau kan? Danau. Itu ada danau di situ, luasnya 120 hektar. Kita baru bangun dari pemerintah pusat kemarin 80 miliar, dari kabupaten kurang lebih 40 miliar. Ya, jadi itu masih kurang karena investasi di situ diperkirakan paling tidak minimal 200 miliar. Nah kalau tanpa jalan tol itu untuk ke situ Bagendit butuh berapa jam dari Garut kota? Nah sebenarnya kalau itu 2 jaman lah ke Garut, ya 2 jam ke Garut. Kalau dengan jalan tol? Jadi mungkin jadi setengah jam atau 40 menit ya. Jauh sekali itu ya. Menit, ya. Jadi teman-teman mungkin alumni TB yang mau berinvestasi juga di situ Bagendit ya. Kami tunggu ya. Ada banyak nih yang pengusaha wisata gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak Bupati sudah menyampaikan, sudah mengumumkan silakan yang berminat gitu ya. Iya. Yang berminat untuk potensi bisa, yang luar biasa juga ini Pak Wakil Bupati ya. Ini juga kita tahu kan sangat luas ya Garut ya, dan bahkan sudah diputuskan akan ada pemekaran. Nah, ini gimana Pak? Garut ini luasnya 310.750 hektar. Jadi cukup luas. Mungkin di Jawa Barat itu nomor 2 atau nomor 3 setelah Bogor, Sukabumi. Ya. Oh gitu. Itu sangat luas. Sukabumi padahal kan sudah juga sama, memekar juga, Bogor juga sama, Garut juga. Makanya dalam draft awal ya tahun 2015 ya itu sebenarnya yang mau dimekarkan itu 3. Bogor, Sukabumi, Garut. Nah, kalau Garut Selatan, ada Bogor, juga ada Sukabumi. Dan ternyata setelah dilakukan persiapan lagi untuk Garut Utara, ternyata Garut Utara itu paling siap. Jadi Garut jadi bisa 3. Dibandingkan Bogor sama Sukabumi tadi. Garut Utaranya. Garut Utara ya, hasil daripada penilaian. Garut Utara, Garut, dan Garut Selatan. Jadi ada 3 kota. Oh, mau dibagi 3 tadi? 3 kabupaten. Ya. Gitu. Memang kalau misalkan ini dibagi 3 bisa lebih fokus. Pembangunan bisa lebih fokus, pelayanan publik bisa lebih dekat. Karena sekarang pelayanan publik itu kalau mau ke kabupaten dari kecamatan terjauh itu memerlukan waktu 3 jam atau 4 jam. 3 jam ya berarti 3 jam, 4 jam. Ya, masih dekat ke Bandung ya. gitu. Iya. Kayak Cisewu misalnya, Cisewu, Talegong itu hampir 4 jam kalau mau ke Garut itu. Oh, itu di selatan ya? Selatan. Ini memang pelayanan publik, kalau itu pemekaran terjadi, ya ini pelayanan publik akan lebih bagus. Nah itu kira-kira tahun berapa Pak? Ya kita nggak tahu kan, ini sebenarnya pemerintah pusat. Ya. Masih proses. Jadi kalau di daerah itu sudah selesai, provinsi sudah selesai, kemudian juga ke DPR RI sudah,
kepada DPD juga, DPD RI juga sudah selesai. Dan kita tinggal ke waktu itu dengan Ditjen Otda. Nah disitulah kan kita nggak bisa gitu, karena ada moratorium. Udah keluar ya kalau undang-undang? Ada moratorium. Oh itu berarti belum keluar ya, belum bisa keluar. Ya, Pak Gubernur ini juga beberapa kali menyampaikan ini bahwa perlunya pemekaran, tapi ya nggak bisa karena kan ini kebijakan pusat. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan bisa ada pemekaran ini, terutama teman-teman alumni yang ada di legislatif ya bisa ikut mendorong, mudah-mudahan juga bisa selesai ya. Karena kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, jumlah kota kabupaten di Jawa Barat nih sebenarnya sangat sedikit ya. Sangat sedikit, penduduk kita paling banyak Jawa Barat tuh. Paling banyak iya, penduduknya ya. 20% dari penduduk Indonesia kan Jawa Barat. Iya. Nah, padahal Jawa Barat hanya sekitar tadi 26-27 kota kabupaten. Jawa Tengah 42 kan. 42 itu, jadi 27 perbandingannya 42 gitu. Padahal penduduknya masih banyak kan Jawa Barat. Penduduknya lebih banyak Jawa Barat. Nah harusnya emang dimekarkan ya. Apa ini Jawa Barat ini? Ya ini tadi kita sudah bicara potensi nih. Cuman saya lihat di koran nih ya Pak Wakil Bupati. Nah, ini apalagi Pak Dokter nih ya. Di koran itu sempat disebutkan Jawa Barat ini termasuk yang paling tinggi nih angka stuntingnya ya, atau gizi buruk di balitanya. Garut termasuk nih yang cukup tinggi nih. Nah gimana Pak Wakil Bupati? Sebenarnya tahun 2018 pun sudah demikian. 2018 itu hanya beberapa kabupaten yang disurvei oleh pusat. Nah jadi ada survei dari pemerintah pusat. Waktu itu Garut disebutkan 40%-nya stunting. Saya kaget juga, saya sampai ke kementerian, saya datang, kriterianya apa, kemudian pengukurannya bagaimana, siapa yang mengukur, karena hasil pengukuran kadar, ya hanya 5%, ya hanya 5%. Nah kemudian juga setelah kita mendapatkan pengarahan, memang itu terlalu tinggi, yang kadar juga terlalu rendah gitu, ya terlalu rendah. Akhirnya kita beli alat khusus untuk mengukur tinggi badan anak. Harganya lumayan mahal. Itu gimana alatnya? Alatnya alat statis saja ya, yang statis lah. Tapi kan kalau dari plastik kan bisa merawang gitu ya. Bisa dari ini bisa sobek dan sebagainya. Ini dari Ini dari apa bahannya lah? Kayak ini dari saya sudah jelasinnya, plastik yang tebel gitu apa tuh? Itu ya. Kalau saya kan taunya di tembok gitu kan. Oh iya. Ini beda ya. Ada, terutama untuk bayi yang nggak bisa berdiri. Kalau yang tembok ya masih pakai itu. Ini buat bayi ya, diukur berarti. Ada diukur. Nah, alat ukurnya harus yang standar. Oke. Harus yang standar. Nah ini ternyata ketika kita pakai alat standar, itu kita buktikan pada tahun 2021 kemarin, survei kementerian itu Garut diklaim ada 35,2%. Berarti sudah menurun. 35,2%, menurun sebenarnya dari 40% mah. Cuman yang jadi masalah adalah bahwa pengukuran kadar itu 7%. Waktu itu masih campur alatnya, alat yang standar dan yang biasa. Akhirnya karena tahun 2021 itu kita disebutkan 35%, akhirnya kita beli alat-alat tersebut. Kita beli paling tidak satu desa ada satu yang standar, sehingga ketika posyandu, kalau posyandu kan satu desa rata-rata 10 posyandu, 12 posyandu lah gitu ya. Sehingga satu pun itu masih bisa digilir karena kan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali, kalau 12 posyandu kan 12 hari masih bisa digilir. Ya. Jadi semua pakai alat standar, ya pengukuran ternyata hanya didapatkan 15,6. Nah 15,6 itu sebenarnya sudah di angka-angka normal lah gitu. Karena target kita, pemerintah pusat mentargetkan tahun 2024, 2 tahun lagi, itu 14%. Turun ya berarti ya? Kira sekarang udah 15,6. Oh udah 15, jadi udah 15,6. Banyak dong ya, dari 40, 35, sekarang 15. Iya, kalau mau dilihat gitu, kalau semuanya misalkan benar, dari survei benar, dianggap benar, kemudian pengukuran real juga dianggap benar, ya memang turun. Tapi kalau misalkan bisa jadi, misalkan ini surveinya gimana gitu kan, sampai 35%. Ya kalau kita mau sinkronkan gitu. Nah, saya lebih percaya 15,6%. Dan
kami pemerintah daerah mempunyai program, Pak Bupati menamakannya TOS, ya. Singkatan itu. TOS itu temukan, ya. Makanya Temukan. hanya di Indonesia, hanya di Garut yang berupaya menemukan secara langsung melalui pengukuran satu persatu. 204.000 anak balita kita ukur semua. Itu total balita di Garut ya, Totalnya 204.000 diukur. Kemudian yang stunting itu didapatkan kalau dibulatkan 32.000. 32.000 berarti berapa persen itu sebenarnya? Ya itu 15,6. Oh yang 15,6. Ketemu 15,6%. Oke. Nah disitulah kita meneruskan program temukan itu dengan obati. Nah obati di sini maksudnya adalah berikan makanan gitu ya. Berikan makanan karena kan kebanyakan kenapa terjadi stunting dikarenakan kekurangan energi, kekurangan kalori, kekurangan gizi yang sangat kronis. Ya. Dan ternyata setelah kita temukan, setelah diteliti ditemukan bahwa energi yang paling banyak dibutuhkan oleh anak itu adalah protein. Makanya kita cari itu sumber selama protein. ini yang kurang ya di anak-anak itu tidak diberikan protein yang memadai. Gitu. Iya, makanya kita mengeluarkan dana 6 miliar untuk khusus untuk memberi sumber protein untuk yang stunting umur 6 bulan sampai 24 bulan. 6 bulan sampai 2 ya, tahun berarti. Kurang dari 2 tahun, tapi lebih daripada 6 bulan. Karena kalau 6 bulan kan ASI eksklusif. Ya. ASI eksklusif. Nah, kita berikan yang 6 sampai itu jumlahnya 8.000. 8.000 anak kita keluarkan, Pak Bupati mengeluarkan dana 6 miliar. Dan dari 6 miliar ini kita bisa memberikan makanan berupa telur 1 hari 1 dan juga susu 2 gelas 1 hari selama 90 hari. Berarti telur dan 2 gelas susu per hari ya? Per hari. Itu masing-masing itu dikasih tuh 38.000 yang stunting berarti ya? 32.000 yang stunting, tapi dipilih yang umurnya 6 bulan sampai 2 tahun. Itu jumlahnya 8.000 anak. Nah perkembangannya luar biasa karena memang tadi bahwa kita ini tadi yang disebut O ya, TOS itu temukan, O-nya adalah obati. Itu memang setelah kita pantau ternyata memang pertumbuhan cukup bagus. Cukup bagus. Dan memang ada yang bandel, yang sulit untuk tumbuh, ternyata memiliki penyakit-penyakit yang ini juga harus diobati. Penyakit apa itu? TB misalkan ya. Oh ada TB juga. Ada TB-nya misalkan, atau ada kemarin ada penyakit yang apa? Penyakit yang perlu dioperasi misalkan kemarin terus anaknya kecil. Ada Androgenesis testis itu. Saya nggak tahu hubungannya seperti apa, tapi fakta di lapangan itu sulit berkembang. Gitu. Ya, banyak ada penyakit-penyakit kronis yang di luar gizi gitu di situ. Infeksi yang terus-menerus juga itu juga akan harus diobati gitu ya. Jumlahnya signifikan banyaknya. Kita memang tidak memiliki jumlah yang pasti, tapi kita selalu temukan kalaulah misalkan anak tersebut kita sudah kasih gizi yang cukup bagus, tapi pertumbuhannya lambat, berarti ada punya penyakit. Gitu. Nah makanya periksakan ke dokter. Nah ini kan berarti obati tadi sudah ya? Ya. Yang terakhir S itu apa? Sayangi. Sayangi. Nah sayangi ini kita ajak semua komponen masyarakat ya untuk menyayangi keluarga yang stunting. Karena penyebab stunting itu kan bukan hanya di makanan yang kurang, bukan. Tapi bisa jadi lingkungannya. Lingkungan ya, edukasi kotor, juga kan. Edukasinya gitu kan. Kotor, ya. Karena kan juga disebabkan pola asuh, di sini edukasi. Disitulah kita sayangi dengan memberikan edukasi. Kita sayangi juga misalkan karena jambannya tidak sehat, kita bangun jambannya dan sebagainya. Banyak ya kalau yang jamban tidak sehat itu? Iya, terutama di apa, kita kan juga sejalan ini dengan program ODF. Ya, ODF, jadi tidak membuang air besar sembarangan. Nah ini sejalan sehingga memang disitulah ya, sayang ini memang dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Ya kolaboratif lah ya, kolaboratif dan insya Allah ya kita optimis dengan program ini angka stunting itu bisa kita tekan. Ya mudah-mudahan ya, kita berdoa supaya cepat selesai juga nih ya. Amin. Cepat diturunkan terus itu karena stunting ini kan mengancam masa depan ya, betul ya Pak Dokter ya. Betul. Jadi efek ketika stunting itu ada bukan hanya ketika dia kecil tapi juga bisa
seterusnya kira-kira apa yang biar jadi bisa walaupun dalam juga definisi yang disampaikan oleh pemerintah itu kan gagal tumbuh. Nah sebenarnya arti stunting yang sebenarnya itu bukan hanya gagal tumbuh, tetapi juga kembang, pertumbuhan otak, kecerdasan, kepintaran itu terganggu. Ini jangka makanya panjang itu ya, jangka panjang. Makanya dikhawatirkan yang stunting itu bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalahnya dia bisa kecerdasan bisa berkembang atau tidak. Nah, ini yang dikhawatirkan sehingga kita melakukan langkah-langkah yang konkret ya untuk mencegah maupun untuk menyembuhkan yang membuat yang stunting menjadi tidak stunting. Nah itu penting sekali tuh. Tapi memang kalau kita cermati ya nih, mohon maaf nih Pak Dokter ya, kalau istilah stunting itu kan istilah ya kayak kita udah kuliah itu baru tahu ada stunting ya. Dulu terus terang saya SMA, SMP nggak pernah tahu tuh istilah stunting. Apalagi mungkin di masyarakat di desa gitu. Nah itu salah satu kendalanya. Lama sekali kita melakukan pencerdasan ke sosialisasi stunting itu apa. Bahkan sampai hari ini masih ada yang marah-marah. Wah nggak mau anak saya disebut stunting, nggak mau, saya nggak gitu, terima. Gitu. Banyak itu. Saya nggak terima. Kita jelaskan ini hanya data saja. Gitu. Yang kita perlukan. Jadi ada istilah lain mungkin untuk bisa menjembatani lah. Ada nggak kira-kira apa? Ya kita terpaksa aja disebut stunting. Padahal kan yang stunting sebenarnya kan stunting itu ada yang kekurangan gizi yang kronis, ada juga karena memang ya genetiknya begitu. Oh, ya, gitu. Perawakan pendek kan. Ada yang stunting, ada yang perawakan pendek. Tapi karena untuk memudahkan ini adalah sebuah program, jadi semua masuk, maka angka standarnya dinaikin. Oh, gitu. Jadi supaya yang meskipun dia sehat pun tetap juga ya dikasih program juga, dikasih itu juga gitu. Jadi disinilah kan ini program yang menyeluruh gitu. Disitulah kebijakan yang kita lakukan atau pemerintah pusat lakukan untuk memudahkan kita bergerak, melakukan terapi, pengobatan, penyembuhan dan sebagainya, dibuatlah seperti ini. Oke, ya, ini menarik ini stunting ini. Nah ini kita kan terus ya bergerak melakukan perbaikan. Cuman kan pasti periode Pak Bupati dan Wakil Bupati kan berakhir di tahun 2023 ya, tahun depan ya. Kita 2024 ya. Ya, Januari. Berarti akhir ya sampai awal Januari lah ya. Iya. Selesainya. Nah, sejauh mana Pak pemerintahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati melihat di periode sampai sekarang ya, apakah merasa puas atau merasa ada yang kurang gitu? Ya jelas. Jika menilainya. Jelas masih banyak kekurangan. Jelas kami juga tidak puas. Karena apa? Karena pertama anggaran juga terbatas, kami juga terbatas, masyarakat juga masih banyak yang harus diberikan edukasi kan itu. Jadi memang pembangunan harus berkelanjutan. Ya. Harus terus-menerus ya, dan jangan sampai putus ya. Artinya kalau misalkan ini yang stunting kita obatin sekarang, tiba-tiba dia lepas, dia diobatin lagi bisa kembali lagi kan, atau yang normal jadi stunting lagi. Nah ini kan hal yang harus diwaspadai ya, dan tentu karena kita harus pandai-pandai mengalokasikan anggaran pada yang sangat tepat gitu ya. Karena memang kebutuhan di lapangan itu banyak, anggarannya tidak sebanyak kebutuhan tersebut. Ya. Kalau kasih nilai dari 0 sampai 10, nah kira-kira menilainya berapa Pak Bupati? Waduh, saya menilai diri sendiri aja saya. Kira-kira aja, kira-kira. Ya, tapi lah kita juga ada yang bisa kita persembahkan untuk masyarakat Garut, tapi ada juga yang ya belum selesai lah gitu ya. Masih kita keinginan ada, tapi ternyata waktu, kemudian kemampuan, ya, dana dan sebagainya juga kita ada dalam. Menarik nih ya. Nah, tadi kan sudah cerita tentang penilaian terhadap kinerja secara subjektif lah ya dari sisi Pak Wakil Bupati. Nah, nanti setelah selesai nih, ini kan udah 2 periode jadi Wakil Bupati. Ada rencananya apa nih Pak Helmi? Ya, apa jadi dokter lagi atau kembali ke dewan atau bagaimana ini? Jadi ini banyak faktornya, ada faktor partai kan, ada pengusung, ada faktor hubungan kultural gitu ya.
Kalau dari sisi bahwa saya tidak bisa mencalonkan lagi sebagai wakil bupati, ya. Jadi peluang untuk di politik itu mungkin yang pertama ada bupati, ya eksekutif, ya, atau misalkan masuk ke legislatif. Ya. Karena kan saya kadang sudah masuk politik bisa legislatif ataupun biasa. Dan dua-duanya ya kan sudah di politik ya harusnya. Dua-duanya. Mau ke legislatif, mau ke eksekutif berarti akhirnya tergantung pada partai. Gubernur. Ya, baru kan jauh sekali. Kan masih ada Kang Jalur di sini, gubernur mana ya, ada yang jawab. Insya Allah mohon doanya saja untuk kabupaten, ya. Tapi ini kan masih panjang. Saya masih fokus bagaimana membantu mensukseskan periode kedua dengan Pak Rudi. Oke. Ya, ini sahabat-sahabat alumni ITB, ya. Insya Allah pada bulan Oktober kita akan mengadakan rakerda, ya. Ini bertempat kebetulan di Kabupaten Garut. Ini sekalian mungkin apa yang menjadi harapan dari Dr. Helmi ya terhadap alumni ITB gitu. Mumpung kita akan rakerda juga kita akan membahas tuh usulan-usulan dari tuan rumah, tentu lebih kita dengarkan lagi masukan-masukannya. Apa yang menjadi harapan Dr. Helmi? Sebenarnya ini masalah saya masa dihormati, penghormatan Kabupaten Garut, Bupati, Wakil Bupati, dengan adanya rakerda ya, alumni ITB, rakerda alumni ITB yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, ya. Jadi senang gitu ya. Hari ini pun saya penghormatan buat saya Kabupaten Garut bisa podcast di sini dengan alumni ITB wilayah Jawa Barat. Tentu harapannya tadi bahwa Garut ini sebagai daerah core bisnisnya adalah wisata dan agro. Jadi bagi kabupaten yang core bisnisnya di wisata, kegiatan-kegiatan event itu memang sangat ya memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan pariwisata. Jadi kalau bisa mah semua acara di Garut aja lah gitu. Ada alumni ITB mau apalagi ya silakan di Kabupaten Garut dilaksanakannya, karena tadi event inilah yang justru akan jadi modal bagi Kabupaten Garut untuk meningkatkan wisatawan, meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan tentu bukan hanya itu, karena sekarang semua orang kan bisa menjadi pemasar. Marketing itu kan sekarang bukan hanya milik bidang marketing. Kalau di kabupaten itu misalkan miliknya diskon info, ya humas gitu. Sekarang itu semua masyarakat bisa jadi humas. Nah termasuk kalau humasnya dari alumni ITB kan luar biasa. Mantap ya. Mantap. Nanti kan di IG-nya, di Facebook, di mana lah gitu ya. Alumni ITB paling sering itu di Instagram. Eksis. Sangat berharap. Yang kedua tentu investasi. Tadi di bidang energi ya. Energi. Kan ini bidang-bidang ITB kan, ini kan. ITB itu. Iya, investasi wisata juga kan banyak dari alumni ITB yang investasi di wisata. Wisata, mau di pertaniannya, ya, mau di tadi di energinya. Ya, ini kan masih banyak peluang. Bukan hanya di geotermal. Di mikrohidro juga kan masih banyak. Mikrohidro ya, energi geotermal, mikrohidro, ya. Angin tadi ya juga ya. Angin juga ya. Ini banyak sekali ya tadi. Kalau di wisata, alumni ITB juga ternyata ini banyak juga yang jadi ada badan otorita wisata ya di Danau Toba, terus kemudian di NTT ya di Labuan Bajo, terus kemudian di di Prambanan Borobudur itu alumni ITB ternyata ini ya. Ya udah, tambah lagi kan. Kalau nanti ada otorita wisata di Garut, ya, insya Allah ada tambah lagi di Garut. Oke, baik. Terima kasih Dr. Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut. Kami ucapkan terima kasih dan juga salam buat Pak Bupati, warga Garut juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di pelaksanaan Rakerda Ikatan Alumni ITB Jawa Barat tahun 2022 di Kabupaten Garut.
dari saya terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya Jago Priambodo, Ketua IAITB Jawa Barat, mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.